Film diawali dengan pemandangan sebuah kota yang sedang terjadi kekacauan. Dari ujung jembatan muncullah seorang dengan penuh luka berdarah yang sedang tertatih-tatih sembari menembak ke arah musuh. Beberapa detik kemudian sebuah peluru yang entah dari mana arahnya menembus lehernya yang membuatnya jatuh bersimbah darah. Ketika akan kehilangan kesadarannya, tiba-tiba dia terbayang oleh anaknya yang masih kecil. Scene pun kemudian berganti saat 2 hari sebelum kejadian, tepatnya di sebuah sekolah kota Mumbai di Perindapan. Nampak seorang anak bernama Ovi Mahajan dan 2 temannya keluar dari sekolah dan langsung masuk ke dalam mobil jemputannya. Bukannya langsung pulang ke rumah, Ovi dan temannya malah keluyuran dan singgah nongkrong terlebih dahulu untuk menemui cewek cantik yang menjadi incarannya. Setelah selesai nongkrong, Ovi pun langsung pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, Ovi langsung disambut oleh penjaga rumahnya. Karena dia anak dari bandar narkoba yang kaya raya, di rumahnya dia tidak tinggal bersama ayahnya karena saat itu ayahnya sedang mendekam di penjara karena sebuah kasus. Di rumah, Ovi tinggal bersama orang kepercayaan ayahnya bernama Saju. Saju ditugaskan untuk selalu menjaga Ovi dan bertanggung jawab penuh atas keselamatannya. Oleh karenanya ketika Ovi telat pulang dari sekolah, Saju langsung mengingatkan kepada Ovi tentang kata-kata ayahnya untuk langsung pulang ke rumah saat sekolah usai. Walaupun anak orang kaya, Ovi justru merasa tidak bahagia karena selalu terkekang sehingga merasa kesepian saat malam tiba. Memanfaatkan Saju yang sedang tidak di rumah, Ovi menghubungi temannya yang bernama Sachin. Ovi mengajaknya ketemuan di klub malam. Mereka membicarakan cewek yang tadi siang diliriknya. Di klub malam, Sachin bertanya kepada Ovi apakah dia sudah menembak cewek itu atau belum. Ovi pun menjawab belum karena dia mengaku tidak punya keberanian untuk melakukan hal tersebut. Mendengar hal itu, Sachin mengajak Ovi keluar menunjukkan sesuatu yang katanya dapat memberikan efek berani pada orang yang menggunakannya. Ternyata itu adalah narkoba yang digunakan mirip sebuah rokok, tapi sialnya belum sempat digunakan oleh Ovi. Seorang polisi Mumbai dan rekannya keburu datang memergoki mereka berdua. Sungguh sial nasib si Sachin, langsung ditembak mati. Dan polisi Ladu Singh itu langsung menculik Ovi sambil menutup wajahnya dengan sebuah kantong. Scene kemudian berpindah ke sebuah penjara pusat di Mumbai yang menjadi tempat ayah Ovi ditahan. Sesaat kemudian keluar seorang napi bernama Mahajan, ayahnya Ovi yang saat itu ditemui oleh Saju. Tanpa memberitahu bahwa anaknya telah diculik, ternyata Mahajan telah mengetahui terlebih dahulu bahwa anaknya telah diculik oleh anak buah Amir Asif, yang merupakan seorang mafia gangster penguasa kota Dhaka sekaligus saingan dari Mahajan dalam urusan jual beli narkoba. Mahajan merasa kecewa dan marah dan menganggap penculikan itu adalah sebuah penghinaan. Mahajan pun menyuruh Saju untuk pergi ke Dhaka membawa pulang anaknya kembali meski dia harus menyewa pasukan yang paling mahal. Sebenarnya Saju tidak sependapat dengan usulan itu, tapi karena Mahajan mengancam akan berbuat sesuatu kepada keluarganya, maka Saju pun terpaksa harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Mahajan. Mendengar hal tersebut, Neisha, istri Saju, sangat marah. Neisha justru menyuruh Saju untuk mengatakan kepada Mahajan agar membayar uang tebusan. Tetapi hal itu tidak dapat dilakukan karena masalahnya saat ini semua aset yang dimiliki oleh Mahajan telah disita oleh pemerintah Perindapan. Namun ada orang yang dapat menyelesaikan masalah itu, tetapi dengan kondisi saat ini Mahajan tidak dapat membayar tarif yang ditawarkan oleh orang itu. Saju hanya punya cara tersendiri untuk memainkannya, namun hal itu diakui tak akan mudah. Scene berganti ke sebuah tempat bernama The Kimberley di Australia. Di sana terlihat 3 orang pria sedang asik santai duduk di atas tebing dengan danau di bawahnya.
Tiba-tiba seorang pria melompat dan bertapa di dalam air. Pria ini bernama Tyler Rake. Dia adalah mantan pasukan militer yang sekarang menjadi tentara bayaran untuk penyelamatan misi kelas kakap. Setelah bertapa, Tyler kemudian pulang ke rumah gubuknya yang ternyata sudah ditunggu seorang wanita cantik. Wanita ini namanya adalah Nick, yang merupakan seorang rekan sekaligus asisten Tyler yang tujuannya datang untuk menawarkan sebuah misi besar, yaitu menyelamatkan seorang anak bandar narkoba asal India. Sesuai informasi, anak itu disekap oleh seorang mafia gangster asal kota Dhaka, Bangladesh bernama Amir Asif. Mendengar kota Dhaka, Tyler langsung teringat pada sahabatnya yang bernama Gaspar, namun Nick memberitahukan bahwa Gaspar saat ini sudah pensiun. Nick menyarankan kepada Tyler agar menolak misi ini, mengingat Amir Asif adalah orang yang sangat berpengaruh di Dhaka, maka akan menjadi sangat rumit bila berurusan dengannya. Tapi dia akan tetap mengambil misi itu karena dia sedang butuh uang untuk pakan ayam ternaknya. Sebelum berpisah, Nick mengatakan nama anak itu adalah Ovi Mahajan. Ovi Mahajan. Di tempat lain, di sebuah bandara salju, yang berangkat menjalankan misinya, diantar oleh istrinya dan berpamitan. Sebelum menjalankan misi, tak lupa Tyler dan Nick bersama timnya di perbatasan kota Dhaka menyiapkan rencana untuk misi penyelamatan anak gembong narkoba itu. Ovi Mahajan, 14 years old. His father, Ovi Mahajan Sr. Setelah persiapan selesai, Tyler pergi beraksi ke pasar sambil ngopi menunggu seseorang. Tidak lama kemudian, dia menerima telepon dari seseorang yang menyuruhnya untuk menunggu di depan jalan. Dengan tiba-tiba datanglah anak buah Amir Asif menodong dan menutup wajah Tyler dan membawanya ke sebuah gedung di mana tempat Ovi disekap. Anak buah Amir Asif ini ditugaskan untuk melakukan serah terima uang dengan Tyler. Tetapi sebelum itu mereka mencoba mempermainkan Tyler, namun Tyler tetap tenang menghadapi gerombolan receh itu walaupun sesekali ditodong menggunakan pistol. Sebelum melakukan kesepakatan, Tyler meminta kepada mereka untuk memperlihatkan kondisi tawanan yang akan ditebus apakah dalam kondisi baik-baik saja. Setelah semuanya ke Tyler kemudian berjanji bahwa dia akan segera mengambil uang tebusan, namun ketika sedang berjalan keluar, tiba-tiba rekan Tyler melayangkan sebuah tembakan ke arah musuh menggunakan senjata sniper. Dan terjadilah baku tembak dan baku hantam. Setelah semua musuh telah diratakan, tiba-tiba ada bocil pemain FF nih guys, lengkap dengan peralatan mabar berupa senjata shotgun. Karena hanya bocil noob, bocil tersebut ketakutan melihat Tyler dan tidak berani menembak ketika Tyler mencoba mengambil senjatanya. Tanpa pikir panjang, Tyler langsung membawa Ovi pergi dari tempat tersebut. Scene kemudian berganti, terlihat Amir Asif, bandar narkoba sekaligus pimpinan geng mafia terbesar di Bangladesh. Dia bersama anak buahnya sedang menginterogasi bocil-bocil FF yang dicurigai mencuri uangnya untuk top up diamond. Namun karena tidak ada satupun anak yang mengaku si gendut, yang tak punya hati melempar salah satu bocil dari atas gedung dengan harapan di antara mereka akan ketakutan dan mengakui perbuatannya.
Ketika akan melempar anak yang satunya lagi, seorang anak bernama Farhad maju ke depan dan mengklaim bahwa pencurinya adalah Sanji, anak yang dilempar oleh si gendut tadi. Namun Amir dari kejauhan tertawa dan curiga bahwa pelakunya justru si Farhad ini. Untuk membuktikan bahwa si Farhad tidak berbohong, maka Amir memberikan sebuah pisau untuk memotong kedua jarinya sebagai bukti. Beruntung nasib si Farhad, seorang kolonel datang yang memecah suasana dengan mengatakan kepada Amir bahwa Ovi yang ditawan berhasil kabur. Tanpa pikir panjang, Amir pun langsung menyuruhnya untuk menutup semua akses kota. Bus, truck, train, plane, bridge, shop बंद करो. Di tempat yang lain, Tyler dan Ovi kini sedang bersiap-siap karena sebentar lagi mereka akan menuju sungai yang menjadi titik penjemputan. Di sana mereka sudah ditunggu oleh rekan-rekannya yang lain. Merasa kalau misi ini akan segera selesai, adik laki-laki dari Nick menelpon kepada pemberi misi untuk segera mentransfer uang bayaran mereka. 7 minutes to transfer the funds. Kembali ke Farhad yang berhasil mengelabui si Amir. Kali ini dia mencoba menjadi penjilat dengan cara cari muka. Dengan demikian si Amir tertarik untuk menjadikannya anak buah dan memberinya senjata. Di tempat lain, tim dari Tyler yang berada di kapal penjemputan mendengar alarm berbunyi dari kapal. Tim yang berada di kapal mencoba memeriksa, tetapi di dalam kapal ternyata sudah ada seorang penyusup. Si penyusup ini berhasil membunuh 2 orang tim yang berada di dalam kapal dan seorang tim lagi yang berada di luar kapal yang ditugaskan untuk menjadi pengintai. Merasa kesal karena uang yang dijanjikan pemberi misi belum ditransfer, ditambah situasi di lapangan juga kini menjadi rumit setelah tak ada seorang pun yang menjawab panggilan karena semuanya sudah tewas. Nick pun menyuruh Tyler untuk meninggalkan Ovi saja karena pihak dari Mahajan dianggap telah mempermainkan mereka. Selain itu, Nick mengatakan bahwa di tempat Tyler berada ada orang lain yang bukan bagian dari tim dan ternyata orang itu adalah Saju yang mencoba menyelamatkan Ovi dengan caranya sendiri. Ia mencoba mempermainkan Tyler dan timnya dengan membuat sebuah misi palsu sehingga sampai saat ini uang untuk membayar misi tak kunjung ditransfer. Tyler dan Ovi yang dikejar oleh Saju akhirnya berhasil mengendarai mobil yang sebelumnya mereka gunakan. Namun Saju yang tak kehilangan akal mencoba mengejar mereka. Kali ini dia memanfaatkan mobil dari polisi yang juga mencoba menangkap Tyler dan Ovi. Aksi saling kejar-kejaran pun terjadi. Ketika Tyler kehilangan arah, dia mencoba memundurkan mobilnya dengan sekencang mungkin sehingga bertabrakan dengan mobil Saju yang berada di belakangnya. Tyler kemudian turun dan berlari ke rusun membawa Ovi sambil menghabisi para polisi yang mencoba menghadangnya itu. Setelah menghabisi para polisi, dia bertemu dengan Saju. Pertarungan pun kembali berlanjut. Sial bagi Tyler, ketika dia berhasil menjatuhkan Saju, tiba-tiba sebuah mobil datang menabraknya. Saju sebenarnya ingin menghabisi Tyler, tapi ketika mendengar suara Ovi memanggil namanya, Saju memilih untuk membawa Ovi terlebih dahulu. Tetapi tiba-tiba sebuah truk sampah datang menabrak Saju dan itu adalah Tyler. Setelah kembali membawa kabur si Ovi selamat dari Saju, kini giliran polisi yang kembali memburu mereka berdua.
Taylor menyuruh Ovi untuk lompat keluar mobil yang sebentar lagi akan meledak, berharap polisi akan menganggap bahwa mereka sudah meninggal. Kabar meledaknya mobil yang ditumpangi Taylor membuat si Amir penasaran sehingga dia datang ke TKP untuk memastikan apakah mereka berdua benar-benar sudah tewas atau belum. Sesaatnya tiba di TKP, Amir dan kolonel tidak menemukan bekas tubuh yang dicurigai milik Tyler dan Ovi. Tetapi hanya terdapat jejak darah saja yang bisa jadi itu adalah milik Taylor dan Ovi. Dengan demikian dipastikan mereka berdua masih hidup. Tyler dan Ovi kemudian tiba di sebuah pos. Terlihat Taylor sedang mengobati lukanya. Tak lama berselang, Nick kemudian menelpon, memberitahu ternyata Saju adalah mantan pasukan militer yang sekarang bekerja untuk Mahajan yang merupakan orang tua dari Ovi. Nick juga mengatakan bahwa transferan kedua tidak pernah masuk dan menyuruh Tyler untuk melepaskan Ovi karena merasa dipermainkan oleh Mahajan. Nick menyuruh Tyler pergi menuju sebuah jembatan di sebelah timur di mana tim akan menjemput Taylor menggunakan helikopter. Nick mengaku sudah tidak ingin meneruskan misi ini lagi karena dia merasa dikhianati oleh Mahajan. Tetapi Taylor justru memberikan respon yang berbeda dengan Nick. Dia ingin melanjutkan misi ini karena ketika melihat Ovi, dia selalu terbayang wajah anaknya. Jadi tidak mungkin dia harus meninggalkan Ovi sendirian. Di posisi ini Tyler yang awalnya menjalankan misi karena uang berubah menjadi misi kemanusiaan. The job is fucked. You found my money, Nick. Your phone. It's loud. Di tempat lain, Saju yang merasa bahwa nyawanya tidak akan selamat dalam misinya mencoba mengingatkan kepada istri dan anaknya. Melalui telepon dia berkata bila dalam 12 jam ke depan tak ada kabar darinya, maka dia menyuruh istrinya untuk kabur dengan membawa uangnya. Setelah menunggu beberapa waktu, akhirnya Nick memberitahu bahwa helikopter yang siap menyebut Tyler berada di timur jembatan. Taylor pun segera menuju ke lokasi, namun ketika dalam perjalanan dia dan Ovi dihadang oleh Farhad dan tim bocil FF Noob lainnya. Namun setelah selesai dengan para bocil, tiba-tiba muncul lagi polisi yang sedari tadi mengincar mereka berdua. Beruntung Tyler dan Ovi berhasil masuk ke dalam gorong-gorong yang baunya sangat nauzubillah, sehingga mau tidak mau kali ini Tyler meminta Nick untuk menghubungi Gaspar, rekan lamanya yang pernah berhutang nyawa kepadanya. Tidak lama kemudian Gaspar pun datang dan membawa mereka ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Gaspar menyarankan sebaiknya Tyler jangan kemana-mana dulu karena sekarang dia adalah seorang buronan yang paling dicari di kota Dhaka. Setelah itu Gaspar pun pergi ke kediaman istrinya. Di tempat lain, si Farhad, pemimpin bocil FF, mendatangi Amir Asif yang saat itu sedang makan malam dengan sebuah hadiah berupa jari kelingkingnya karena kegagalannya membunuh Tyler. Farhad mengatakan bahwa dia telah menemukan persembunyian Tyler dan meminta kesempatan kepada Amir untuk menembak Tyler jika kelak Tyler tertangkap. Di rumah Gaspar, Tyler membawakan makanan untuk Ovi dan mengungkapkan bahwa dulunya dia mempunyai anak, namun meninggal saat umur 6 tahun karena menderita penyakit, dan keberadaan Ovi saat ini mengingatkan Tyler pada anaknya yang telah meninggal. Penyesalan terbesar yang diungkapkan oleh Tyler adalah ketika saat kematian putranya dia tidak berada di sampingnya
karena saat itu Tyler sedang menjalankan misi ketiganya di Afghanistan secara sukarela. Dan karena itulah alasan kenapa Tyler dengan segenap kemampuannya mau menyelamatkan Ovi. Tak lama kemudian Gaspar datang dan mengobrol santai dengan Tyler. Namun dari kata-katanya Tyler curiga seperti ada yang tidak beres. Rupanya kepergian si Gaspar tadi bukan untuk menemui istrinya, melainkan dia berniat menjual si Ovi pada si Amir dengan nilai $10 juta. Tentu saja Tyler kecewa dan baku hantam pun tidak bisa dihindarkan. I want to go home. Scene kemudian berganti pada Saju yang tiba-tiba menerima telepon dari Tyler. Mereka mengadakan pertemuan untuk bekerja sama. Keesokan harinya pada waktu subuh mereka janjian di suatu tempat. Kali ini mereka menyusun rencana Saju berangkat menggunakan mobil bersama Ovi. Sedangkan Tyler pergi ke atas gedung menembaki anak buah Amir dan polisi yang saat itu sedang berpatroli mencari Tyler dan Ovi. Tujuan Tyler kali ini adalah untuk mengalihkan perhatian mereka. Ketika perhatian mereka teralihkan, Saju dan Ovi pun berhasil melaju hingga mendekati jembatan. Tetapi di jembatan anak buah dari Amir Asif telah berjaga. Kali ini penjagaannya lebih ketat karena setiap orang tidak diizinkan keluar jembatan, kecuali wajah mereka harus dilihat terlebih dahulu oleh para penjaga. Karena hal inilah akhirnya mereka berdua ketahuan oleh anak buah Amir Asif dan baku tembak pun tak bisa dihindarkan. Sementara itu, dari kejauhan Amir Asif terlihat memantau jalannya baku tembak sambil memerintahkan si kolonel untuk mengirim kembali 2 batalion pasukan tentaranya. Di tempat lain, Tyler masih tak henti-hentinya baku tembak dengan anak buah Amir Asif. Selang beberapa saat, Nick dan bala bantuan datang ikut membantu penyelamatan Tyler. Kembali ke adegan Saju dan Ovi yang kini berada di tengah jembatan terus berjuang agar sampai ke ujung jembatan menyelamatkan diri, namun sial bagi Saju yang harus kehilangan nyawanya. Ketika sebuah peluru sniper yang ditembakkan oleh kolonel menembus bagian kepalanya dan Saju pun tewas di tempat. Tak hanya berhasil membunuh Saju, ia juga berhasil membunuh pilot helikopter yang saat itu akan melakukan penyelamatan. Tidak sampai di situ, Tyler yang berhasil menembus barikade dan muncul di ujung jembatan harus merasakan sakitnya ditembus peluru yang ditembakkan oleh kolonel. Sempat akan menembak untuk yang kedua kalinya ke arah Tyler, namun Nick yang lebih sigap mampu mendahului kolonel dan mengirimkannya sebuah peluru yang mampu menembus kepala dan mengakhiri hidupnya.
Sementara itu Taylor yang telah bersimbah darah duduk sambil membayangkan wajah anaknya seperti yang diperlihatkan di awal film tadi. Kemudian Tyler menyuruh Ovi untuk pergi bersama timnya yang sudah menyiapkan helikopter untuk misi penyelamatan sambil dijaga oleh Tyler dari belakang dengan sisa-sisa kekuatannya. Merasa bahwa semua musuh telah dibereskan, Tyler pun berbalik badan, namun tiba-tiba sebuah peluru yang ditembakkan oleh Farhad berhasil menembus bagian leher Tyler. Dan Farhad pun berhasil melarikan diri. Tyler yang sudah tidak berdaya dengan sengaja menjatuhkan dirinya ke sungai sedangkan Nick dan timnya pergi meninggalkan TKP. Scene kemudian berganti ke waktu 8 bulan setelah kejadian. Terlihat Ovi kembali menjalani aktivitas di sekolahnya seperti biasa. Sedangkan Amir Asif bersenang-senang pada perayaan sebuah acara, namun di tengah acara Amir malah pergi ke toilet untuk buang air tanpa satupun pengawalnya. Dan tiba-tiba muncullah wanita cantik bernama Nick di sampingnya. Dan kalian pasti tahu dong apa yang terjadi selanjutnya. Di akhir film ketika si Ovi selesai, bertapa di bawah kolam secara samar-samar terlihat seorang pria yang itu mirip dengan Tyler. Saya pun berpikir bahwa itu Taylor sambil menunggu supaya gambarnya lebih jelas, film malah keburu selesai. Oh, ke teman-teman, itulah alur cerita dari film Extraction yang rilis pada tahun 2020. Semoga alur cerita film kali ini dapat menghibur teman-teman semua ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Jika teman-teman mau meluangkan waktu, tolong kasih saran dan kritik di kolom komentar ya. Saya Abimana izin mengakhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.